spirit is not coming from you. Right now I command in the name of Jesus. In the name of Jesus, I command you come out. Tonight, spirit that not come from you. Spirit not come from you in the name of Jesus. I rebuke, I bind, and you come out from this place. But the spirit come from the Holy Ghost. Manifest tonight. Manifest. Kami hanya mengundang. Holy Spirit, Holy Spirit, come, Holy Spirit. Have your way. Just taking over. Hai, Sarabasho, taking over. Each and every one of you here, you know the situation. I welcome you, Holy Spirit. Have your way, Holy Spirit. Have your way. Manifest. We are ready, we hungry. Just do what you want to do. Speak in and through me, Holy Spirit. Speak. Berbicara, Roh Kudus berbicara. Semua yang percaya berkata, amin. Amen. Kemuliaan saudara. Kok kayaknya nggak happy? Ayo berdiri dulu dong. Ayo. Kasih lagu ini sambil kita bersama-sama. Hari ini kita at the end we make it. Just say we make it. Come on. Yes, kita ada di sini. Ayo, apa? Saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa. When you make it. Ayo dong, sambil bersalaman satu sama lain. Ayo. Yang mencari yang berhati dari Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang berhati dari Tuhan, mari kita bukan emosi jiwa ya saudara, ya beda antara emosi dan emosi jiwa, Saya emosi waktu kemarin saya touchdown di Indonesia. Waktu saya datang, saudara, waktu saya touchdown di Indonesia di Jakarta, saudara, it's a very emotion. Mungkin bagi saudara yang suka pergi ke luar negeri, nyampe biasa-biasa aja ya. Tapi bagi saya, setiap saya datang ke Indonesia, itu karena Tuhan panggil saya melayani. Baik melayani di sini, mungkin melayani di tempat lain. Saudara mungkin gak pernah tahu bahwa setiap saya touchdown di Indonesia,
sesuatu akan terjadi, saudara. Amin. Amin. Jadi kalau saudara malam ini datang, saya nggak tahu saudara punya apa saja. Apakah saudara punya pergumulan? Semua kita hidup pasti punya pergumulan. Amin. Amin. Tapi saudara mungkin berpikir, oh kayaknya satu retreat ke retreat lain, satu retreat ke retreat lain. Saudara, saya cuma katakan, mungkin saudara melihat di sini, kok nggak banyak orang? Memang tidak banyak. Dan saya tidak mengizinkan untuk banyak-banyak. Karena retreat ini akan berbeda dengan retreat yang lain. Sebelum saya menjelaskan, saya mau mengundang dan juga thank you so much untuk semua yang bisa kita lakukan, ya saudara. Sebelum saya memperkenalkan yang lain, saya mau mengundang anak ibu lucunya. Nah, kami lihat. Saudara, mungkin saudara pikir, apalagi saudara yang sering melakukan kegiatan ya saudara, ini mah easy, gak banyak orang. That's right. Secara quantity ini gak banyak saudara. But saudara, the devil is totally different dengan yang saudara ada di sini dengan yang ada di tempat lain saudara. Because Tuhan sedang bekerja dan saya percaya saudara, kalau malam ini saudara ada di sini karena Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat. Saudara percaya? Amin. Saudara, saya akan jelaskan sebelum saya memperkenalkan ini. Mana di sini? I love this woman so much. Ini Ibu Ucu, bagi saudara yang nggak tahu ya. Ibu Ucu banyak melakukan dan beberapa sama panitia. Coba panitia berdiri dulu semuanya. Mana panitianya? Panitia yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Dari go. Yang lain mana? Cowoknya nggak ada. Nah, yang itu akhirnya the only king among the queen. Oke? Saudara, kalau saudara melihat beberapa panitia, ini jujurnya nggak banyak, but they are working very hard untuk make it happen. Bisa nggak saudara beri tepuk tangan buat semua panitia dan Ibu Ucu, saudara. Nanti kalau saudara ketemu dengan Ibu Ucu dan juga panitia yang lain, saudara mungkin bisa kasih high five, bisa kasih pelukan kalau yang mau dipeluk. Kalau ada orang nggak mau dipeluk kan, jadi ya paling nggak kasih senyum. Because they are working, ini mereka working is very around the clock. Ya, jadi beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus dan selamat Ibu dan saudara. Acara kita ini saudara, saya akan jelaskan kenapa kita ada beberapa session. Jadi saudara, saya mau saudara ambil waktu benar-benar saudara. Saya akan jelaskan sebelum saya akan memperkenalkan semua guest speaker malam ini sampai besok, sampai terakhir hari Minggu ya. Saudara, kita ini saya akan buat seperti siri. Atau bahasa Indonesia apa ya siri ya? Berseri ya? Berseri, nanti kita punya kalau bahasa Inggris. Oke, nah saudara, malam ini adalah malam session pertama. Kalau saudara bisa lihat, judul kita ini apa saudara? Manusia baru dalam dimensi baru. Saudara mungkin sering lihat dan sering tahu, tapi saudara mungkin tidak mengerti sebenarnya apa itu manusia baru. Bukan saudara ganti kulit loh, kecuali saudara menikah ini ya, berubah kulit. Malam ini saudara, saya akan mengajarkan ada 4 session kita. Session yang pertama itu malam hari ini adalah hidup dari new identity, artinya hidup dari identitas yang baru. Itu sesi saya. Besok pagi itu sesi yang kedua adalah mindset yang akan di-renew, yang akan diperbarui. Kita perkenalkan, ini Ibu Ivon, kecil-kecil tapi cabai rawit. Bagi yang sudah tahu, ayo berdiri. Ya, ini Ibu Ivon. Yang ketiga, session yang berikutnya adalah spiritual authority is restored. Artinya, setiap kita anak Tuhan itu punya otoritas, tapi kenapa otoritasnya tidak dipakai? Jadi besok sore kita akan mendengarkan dari Ibu Tuti. She is my beautiful sister. Silakan.
saudara. It's a kingdom purpose. Kingdom purpose is release. Artinya saudara, setiap saudara yang lahir baru, kalau saudara tidak bisa membawa heaven on earth, artinya apa yang ada di alam roh, saudara tidak bisa jadikan realisasi atau reality, maka saudara tidak tahu bagaimana menggunakan kunci kerajaan surga. Ready? Ready. Beri doa kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, besok siang itu sebelum Ibu Tuti akan sharing, kita akan membuka Q&A. But before that, I just want to apologize my brother, my beautiful brother, because kita datang, saya dengan Minister Altin just want to introduce my beloved brother, is the Minister Mike. Thank you. Ini Minister Mike bagi saudara yang mungkin tahu dan juga belum tahu. Minister Mike is the protocol atau ajudannya prophet. Okay, you know it. Okay, he's the amazing man of God. Okay, so I know that it's a bit hard, that's why you need to speak Indo and learn Indo. Okay. So Minister Mike, kemanapun prophet pergi, Minister Mike ini selalu mengikuti. So wherever the prophet is go, is a Minister Mike atau orang bilang itu adalah elders. Di prophetic, elders atau penatua itu minister. So do you want to say something? So you know how actually your experience. I will translate to you. Oh, maybe itu siapa translate? And maybe just got something to say to them. Just when I say hello, and then just say it. Okay. Shalom, shalom. Shalom. I am very blessed to be in the middle of this meeting. Saya sangat merasa terberkati bisa ada di tengah-tengah pertemuan ini. So, for some of you, you will think this meeting is new. Mungkin dari antara kita berpikir bahwa pertemuan ini tuh sesuatu yang baru gitu. But if the Bible says that I knew you before the foundation of this world, which means you are too old and this thing is already done. Tapi seperti dalam firman Tuhan, segala sesuatunya itu sudah dirancang dan sudah diketahui oleh Tuhan. Bahkan sejak sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan ketika kita ada di sini, itu semua sudah dalam rancangan Tuhan. Amin. So this meeting before you are born, it was already done like this. Dan jadi secara tidak langsung pertemuan ini tuh sudah ada, sudah terjadi bahkan sebelum kita lahir. Amin. This is just a byproduct of what we are doing now. Dan ini adalah sebuah produk yang The byproduct of this meeting. jadi ini adalah sebuah produk dari pertemuan kita pada hari ini. I just want to ask you for one thing. Saya hanya ingin meminta satu hal kepada saudara. In my experience in working under the Prophet Joel Rasul, Di dalam pengalaman saya berjalan di bawah Prophet Joel Nyasulu, it has been 11 years. itu sudah sekitar 11 tahun. I started calling him my spiritual father before he was even a prophet, when he was only a pastor. Saya sudah memanggil dia ayah rohani saya bahkan sebelum dia memiliki title prophet, masih hanya sekedar seorang pastor. He only preached once. Dia hanya berkhotbah satu kali. On that Sunday, I gave my spirit, I submitted my spirit under God to be his servant. Jadi dalam satu kali khotbah itu saya segera menyerahkan roh saya untuk melayani dia. The one thing I want to ask from you is, whosoever among you Jadi yang saya coba sampaikan adalah siapapun di antara kita sekarang who have shared the word of God with, whom you have shared the word of God with, Siapa saja yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. like that one. siapa saja yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, The Bible calls that person automatically an elder. The Bible calls that person automatically an elder person. Oh, yeah, that's right. It's okay. Yeah. So the Bible calls that person automatically
towards that person and add that person to you as they share the word of God. Sehingga Tuhan memberikan orang tersebut untuk bisa share firman Tuhan. What is my point? Poin saya sebenarnya apa poin saya? I'm going to give you one more example. Saya hanya mengasih satu contoh buat saudara. Jesus was only 12 years old. Waktu Yesus lahir pada berumur 12 tahun, And he shocked the synagogue. dan dia membuat shock di sinagoga, yaitu di temple, ya, di tempat rumah bait Allah. To the point whereby he also shocked his family. Bahkan membuat keluarganya menjadi apa? Shock keluarganya sendiri waktu umur 12 tahun. Now this is my point. Nah, sekarang saya mau jelaskan apa poin saya. Anything that you are going to learn from this retreat, Apapun yang saudara pelajari malam ini dari retreat ini, seal it in your heart. saudara itu ada di dalam hati saudara. Don't walk from this retreat empty-handed. Jangan saudara datangnya biasa saja dan pulangnya malah empty atau apa? Atau kosong. Don't look at the size of the person. Jangan saudara melihat size dari orang tersebut atau orang yang ada di sekitar saudara. Don't look at their heart. Tapi Tuhan itu melihat hati. Amin. Amin. Do not look or listen to the words coming out of their mouth. Jangan hanya mendengar seperti orang bilang, oh pendetanya nggak terkenal apa gimana, cuma lihat pendetanya. Prepare your spirit to receive what God is speaking through you. Amin. Tapi saudara siapkan saudara untuk Amin. mendengar apa yang Tuhan akan sampaikan lewat orang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Amin. Because God Karena Tuhan, would never appear to you physically like myself. karena Tuhan tidak pernah muncul secara fisikal seperti saya muncul di depan saudara. He is looking for a vessel. Tetapi dia mencari vessel atau tubuh seseorang. Bejana. Jesus said, even if I said to them silence, even the rocks and the birds will bow their heads and they will worship God. Yesus sendiri berkata, bahkan dia mencari apa namanya, batu dan juga burung untuk apa, memuji Tuhan. Just ask yourself this one question from tonight. Sekarang tanyakan sama diri saudara sendiri satu hal. God, what have I come here to receive? God, what have I come here to receive? Tuhan, saudara tanya benar-benar satu hal. Saya ini datang ke sini, apa yang sebenarnya saya mau terima? Apa yang saya mau terima dari retreat ini? Open your heart. Saudara buka hati saudara. And the Holy Spirit will speak to you. Dan Amin. Tuhan yang ada di atas akan Amin. berbicara lewat Roh Kudus kepada saudara. Amin. The Holy Spirit will deposit in your heart. Bahkan Roh Kudus akan apa, mendepositkan sesuatu di dalam hati saudara. Amin. Just be patient. Just be patient. Amin. Saudara harus belajar sabar waktu Amin. saudara mendengar. Amen? Amin. Thank you so much. I love you. Amin, amin, amin. Thank you so much, Minister Mark. Thank you. Saudara, saya tidak akan panjang lebar karena saya tahu dengan waktu. Saudara, saya cuma mau katakan satu hal, saudara. Saudara mungkin sering mendengar begitu banyak hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang terkenal, hamba Tuhan yang besar. Sebenarnya saudara, yang besar itu Tuhan Yesus. Amin. Setiap siapa saja, when you are willing, waktu saudara bersedia dipakai sebagai vessel Amin. Almighty God, seperti tadi Minister Max said, dia bisa melakukan apa saja. Amin. Pertanyaannya, saudara, malam ini saya akan ajarkan. Saya malam ini benar-benar meminta saudara buka hati. Kalau saudara masih datang malam ini dan berpikir bahwa saudara membutuhkan yang namanya hamba Tuhan yang besar, maka saudara akan miss completely dari malam ini, retreat ini. Jadi mulai malam ini saya akan ajarkan saudara berpikir as a kingdom, thinking, mindset, everything as a kingdom mindset. Kalau saudara miss dan saudara berpikir ini biasa, saudara akan miss. Karena hari Minggu saudara, kita semua akan praktek. Jadi semua saudara yang ada di sini, ya, kalau saudara ada di sini, saudara miss hari Minggu, praktek kita adalah decree and declare, declaration, meditation, dan saudara akan belajar untuk yang namanya
berdeklarasi to receive yang apa menjadi warisan dan bagian saudara. Amin. 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 Dan saudara, besok adalah saya, Ibu Ivon dan Ibu Tuti, saya akan jelaskan. Kita akan mengadakan namanya Q&A. Q&A, saudara boleh tanya pertanyaan apa saja. Jadi kalau sekarang saudara ada, ya, siapkan pertanyaan. Saudara bisa tanya apa saja. Mulai tanya firman Tuhan, mulai dari saudara punya masalah dengan keluarga, bahkan saudara masalah utang juga boleh ditanya saudara. Kecuali saudara nggak boleh pinjam duitnya. Ya. Tanya utang, bagaimana cara untuk membayar utang, boleh kita bantu. Asal jangan saudara meminjam duitnya, oke? Jadi apa saja, besok kami akan buka 2 jam Q&A. Dan saudara tolong dicatat pertanyaan apa dan semuanya anonim. Jadi saudara boleh kirim mana, siapa dengan siapa Ibu Ucup akan dikasih. Di kamar, Di di kertas. Oke. Udah dibagi. Ya. Sudah. Tolong dikasih sama leadernya. Tidak perlu taruh nama, kecuali memang saudara mau taruh nama boleh. Saudara masalah apa? Masalah jodoh, kalau memang saudara mau dijodohkan atau mencari jodoh juga boleh saudara. Nah kalau saudara memang ada yang mau didoakan, besok itu Abigail mana? Ada yang mau didoakan, Abigail tolong register sama Abigail. Kalau saudara ada mau didoakan oleh leaders, kalau saya bilang saudara membutuhkan leaders untuk mendoakan, bukan berarti saya atau Ibu Tuti atau Ibu Ivon ya, mereka akan membagi. Jadi saudara di sini ada yang mau counseling, silakan kontak. Mungkin Abigail bisa berdiri. Das Abigail. Ya, makasih. Saudara ngerti semuanya? Ya. Saudara kayaknya harus ini dulu ya, kayak pemanasan seperti udah mau tidur ya. Kita belum makan malam loh saudara. Amin. Oke, malam ini saudara sebelum saya selesai saudara, Tuhan suruh saya untuk mengadakan ini pengurapan anointing. Tiap malam saya akan mengurapi saudara tiap malam dengan minyak anointing yang berbeda. Saudara sangat diberkati because the prophet, even my brother, my beloved brother, dia shock. Prophet tidak pernah kasih segitu banyak. Saudara diberikan oleh prophet ada 7 botol oil Amin. anointing. Amin. 7 botol. Botolnya itu, botol yang pertama adalah botol dari apa? Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus. Yang kedua itu botol anointing dari victory atau kemenangan. Yang ketiga ada botol yang namanya double portion dari Esther, menerima apa? Favor. Dan yang terakhir itu keset. Bukan keset kaki. Bukan. Jangan lihat keset. Itu artinya saudara akan terima satu uncommon favor. Sesuatu yang tidak biasa-biasa. Amin. Nanti saudara yang ada di hari Jumat, Sabtu, Minggu, saudara akan terima satu oil anointing yang boleh dibawa pulang. Jadi satu orang satu. Ya. Kalau saudara ada yang datang misalnya Sabtu, saudara hanya boleh satu ya. Jangan maruk, jangan nanti semua karena itu cuma ada disediakan berdasarkan peserta. Ya, amin. Jadi saudara jangan bilang, Bu minta dong Bu untuk bapak saya, untuk kakek saya, membantu saya, nenek saya. Enggak, saudara cuma satu saudara. Amin. Amin. Oke, saudara ngerti ya. Jadi saudara besok itu malam ini akan dibagikan ya. Dan habis ini Ibu Ucu dan Guru akan menyampaikan apa yang kita akan lakukan sesudah acara. Saudara ada sukacita nggak? Amin. Benar? Yes. Kita coba berdiri satu lagu, mungkin Putri akan nyanyikan di bawah satu lagu dan setelah itu saya akan masuk firman Tuhan. Soalnya kelihatan semua pada tidur nih. Saya nggak tahu apa karena lapar, apa karena ini saya nggak tahu. Coba aja ambil satu lagu, habis itu saya akan masuk untuk firman Tuhan. Come on. Semuanya bangkit berdiri. Amin. Amin.
sangat berbeda saudara. Ini boleh tanya jawab. Tapi malam ini mengingat waktu ya saudara. Ya. Saya cuma minta saudara untuk pilihnya. Saya tidak akan lama-lama saudara. Oke. Oke. Malam ini saudara, saya akan ajarkan saudara untuk identitas saudara. Jadi session yang pertama, saudara yang mengambil apa namanya, tadinya saya mau buat slide ya, terus saya pikir-pikir, soalnya kalau kita saya kasih slide, yang ada bengong terus tidur. Nah kalau saya kasih saudara banyak nyatet daripada bengong-bengong ya. So my beautiful brother, allow me just to changing the gear, you know, maybe next to you, my brother Peter can explain to you. Oh, it's not. At least you just, you know, just bear with me. I'll talk to you later, alright? Because I just need to talk to my tribe, okay? Thank you so much. Alright. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Ini ayat main theme-nya, ya, main theme-nya. Kalau saya bisa dibacakan, mungkin mana dia Felicia? Felicia, mungkin tolong baca kamu untuk baca ininya, ya. Tolong baca 2 Korintus 5 ayat ke-17. Kita akan baca banyak sekali. Saudara, please pay attention because ini berseri sampai terakhir. So this is the series, 4 series. Kalau saudara tidak mengenal dan tidak mengerti, maka percuma di akhir dari acara kita hari Minggu, saudara. Di akhir, saudara sendiri tidak akan mengerti dan percuma, saudara. Maka itu kenapa saya ambil waktu saudara akan praktek. Buka 2 Korintus 5 ayat ke-17, sekarang baca. Beginilah isi firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya, mungkin mau cukup aja sambil baca. Oh, oke. Jadi nggak lama-lama ini. Oke, saudara. Nah, saudara, saya cuma mau tanya di sini ya. Survei. Siapa di sini boleh angkat tangan, tapi saya tidak akan jelaskan ini. Siapa di sini yang lahir baru di bawah setahun, yang baru terima Yesus di bawah 1 tahun? Jadi masih hijau, bukan hijau lagi, hijau banget. Siapa yang di sini terima Yesus baru di bawah 1 tahun? Who is in here that receive Jesus only one year? Gak ada ya? Oke. Di bawah 5 tahun? Balita ya? Gak ada. Oke. Di bawah 10 tahun siapa yang sudah terima Yesus udah lebih dari 10 tahun? Lebih di bawah. Gini loh, mungkin bahasa Indonesia saya kan. 5 tahun ke bawah. Siapa yang ada 5 tahun yang istilahnya baru bertobat ya? 1 sampai 5 tahun. Nah, 5 tahun 1 sampai 5 tahun. Ada? Kamu pegang ini ya. 1 sampai 5 tahun. 1 sampai 5 tahun siapa? Ada 1. Nah, kamu pegang akunya. Soalnya bahasa Indonesia saya juga rada-rada nih, no? Sorry ya. Dari 5 sampai 5 10 sampai 10 ya. Ya, 5 sampai 10 tahun. siapa yang 5 sampai 10 tahun? Oke. 10 sampai 15 tahun? Jangan begini dong. Jangan begini, tinggal diangkat. Enggak masalah. 15 sampai 20 tahun. Luar biasa. 25 sampai 30 tahun? Kan kelihatan umurnya. Tinggal di sini. Oke. Di atas 30 tahun siapa yang udah bertobat? Di atas 40 tahun? Ini calm down. Jadi kita tahu umurnya kan saudara ya. Oke. Saudara, malam ini saya akan jelaskan saudara. Kalau memang saudara sudah lahir baru, sekarang saya akan tanyakan identitas saudara. Banyak sekali anak Tuhan mengatakan sudah lahir baru. But kenapa lahir baru itu bertobat, but buahnya tidak ada? Atau saudara katakan lahir baru, buahnya agak sepet. Kalau dimasak itu agak beda itu Agak ini. Oke, atau kayak nano-nano gitu. Iya, kayak kalau nano
ya, ada buahnya itu keset, ada buahnya itu sangat sour itu asam. Ada buahnya rasanya nggak jelas, itu seperti bukan tawar, bukan, agak sedikit naik kayak orang itu demam gitu, baik manis gitu. I don't know how to explain. Dan yang terakhir, buahnya itu manis. Sekarang saya akan jelaskan saudara. Ikut Tuhan, betul kadang-kadang saudara mengikuti apa orang pikir karena lamanya maka luar biasa. Sebenarnya ikut Tuhan bukan berdasarkan lama atau tahun. Saya akan jelaskan saudara di sini. Nah, berhubung saya paling senang jadi seperti guru saudara ya. Bisa lihat ya saudara ya? Oke. Coba Felicia, coba kamu buka. Baca dulu saudara. Buka Efesus 1 ayat 20 sampai 21. Ephesians. Bahasa Indonesianya Efesus ya. Efesus 1 ayat 20 sampai 21 dan juga Efesus 2 ayat 26. Ya, coba baca. Saudara yang bisa mungkin tolong dibuka. Efesus 1 ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Oke? Efesus. Oke, ulang sekali lagi aja dulu yang 1 ayat 20 sampai 21. Efesus 1 Ya. ayat 20 sampai 21. Ya, thank you. 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Amin, amin. Saudara, waktu saya mempersiapkan ini jujurnya, saya punya otak itu jujurnya ya banyak sekali yang masuk. Sampai saya bingung ini enaknya gimana, karena saya harus fit semua yang ada. Tapi Tuhan bilang, ajar flow. Jadi hari ini saudara, kalau kita memang sudah lahir baru, when you are born again, ya, identitas yang pertama adalah identitas lama harus mati. Nah, sekarang saya jelaskan. Beberapa waktu minggu yang lalu, Prophet ada ajar tentang conscious and subconscious. Conscious itu sadar dan dibawa alam sadar saudara. Bukannya saudara pingsan ya, jadi sadarkan diri itu saudara ngomong, bukan begitu saudara. Ya, saudara, ini kemarin ada Prophet jelaskan kita itu sangat luar biasa dan saya akan ajarkan saudara. Yang ini itu subconscious ya, dan juga ini conscious ya, yang sadar. Nah, Alkitab berkata itu jelas sekali. Rasul Paulus bilang, aku ingin melakukan yang baik tapi dagingku yang ya, apa? Coba siapa masih ingat? Hah? Lemah. Saudara ingin melakukan untuk memberkati orang, ini contohnya. Tapi yang dilakukan apa? Kebalikannya saudara. Contoh paling gampang. Saudara misalnya ingin ngomong sama orang lain, pinginnya ngomongnya baik, merespon, yang ada keluarnya apa biasanya? Opposite-nya. Ayo dong, ini regular saudara. Saya nggak minta saya pilih saudara apa? Ngomong sama saya. Orang ya biasanya akan apa? Melakukan sesuatu, misalnya melakukan atau memberkati orang lain, tapi kebalikannya apa? Secara subconscious. Mengutuk. Oke? Apalagi? Atau saudara misalnya mau memberkati tapi mulutnya di belakang ngomong apa? Menyindir. Apalagi? Menyindir, fitnah. Apalagi saudara? Menghina. Apalagi? Tuh, lancarkan semuanya kan? Nah, oke? Menggerutu. Membenci. Itu apa lagi? Hah? Ayo, kasih sama saya saudara supaya saya akan bisa jelaskan. Karena kalau saudara tidak jujur, maka saudara tidak akan tahu yang namanya dibawa alam sadar itu
Dan apa yang namanya sadar, saudara? Mencela. Apa lagi? Mengumpat. Mengumpat. Oke. Nah, yang harus dilakukan di sini apa, saudara? Apa saudara nggak pernah melakukan yang ini? Memberkati. Memberkati, terus apa lagi? Mendoakan. Mengasihi. Menyayangi. Tulus. Oke, menasihati jalanan. Saudara, dengan saya baik-baik saudara, supaya saudara bisa melihat seperti apa yang namanya orang yang mengalami ya identitas lama. Saudara, di sini dikatakan ya saudara, banyak sekali orang berkata saudara, katanya sudah lahir baru, ya. Waktu saudara lahir baru, saudara, yang lahir itu, ini saya belum jelaskan, yang diperbaharui adalah rohnya saudara. Ya. Belum namanya apa? Soul. Sekarang saya mau tanya, saudara sebagai orang Kristen ada berapa elemen di dalam hidup saudara? 3. 3. Apa saja saudara? Roh, jiwa, tubuh. Roh, Jiwa, tubuh. tubuh. Oke, sekali lagi. Oke. Urutannya saudara, begitu saudara lahir baru, itu roh, soul itu jiwa, dan tubuh. Ya. Nah, kalau orang yang tidak hidup itu apa? Cuma ada berapa? 2. Apa itu saudara? Tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa atau ini ya. Jadi jangan tanya lagi nantinya, Bu kalau mati mau kemana? Bu saya harus telepon siapa Bu? Nggak ada yang ditelepon saudara. Yang ada telepon saudara itu setan, ya. Jadi saudara harus ngerti. Nah, saudara, saya mau jelaskan ini ya. Oke. Kalau misalnya saudara, di sini dikatakan saudara sudah masuk sebagai lahir baru saudara ya. Waktu saudara lahir baru, yang baru itu adalah rohnya. Rohnya diperbarui. Tapi jiwanya saudara belum ikut. Belum ikut. Banyak orang bilang, oh, saya ngerti apa gimana. But at the end of the day, nanti saya jelaskan kenapa orang tidak bisa menerima yang namanya heaven on earth. Nanti saya akan jelaskan yang terakhir, ya. Saudara lahir baru, tapi saudara pikir jiwa dan tubuh itu ikut sekaligus. No, itu proses saudara. Ya, proses. Makanya saudara dikatakan di sini saudara, kalau orang yang sudah lahir identitas lama, salib bukan hanya mengampuni dosa, dosanya saudara sudah diampuni, tetapi menyalibkan manusia kita juga. Nih, contoh ya saudara ya. Waktu saudara bilang, ya, saudara sudah lahir baru, tapi cara saudara berbicara masih seperti yang lama. Contoh, saudara bisa berkata, oh aku ini gagal, gak ada apa-apanya. Padahal udah terima Yesus, benar gak? Sekarang saya tanya nih di sini, karena kita ini ngomong ya saudara, siapa di sini udah terima Yesus tapi kok kayaknya seperti orang yang masih gak ada apa-apanya, masih seperti yatim piatu? Ada nggak pernah merasa? Gak ada, semuanya baik-baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada nggak saudara merasa bahwa saudara gagal, saudara itu nothing, not worth it? Gak ada. Apa semuanya worth it? Puji Tuhan kalau memang semua. Karena saudara, kalau saudara tidak mengerti di sini siapa saudara, kesudahannya saudara hanya membohongi diri sendiri. Saudara hanya membohongi karena saudara, kalau memang kita benar mengikuti Tuhan, hasilnya, the result harus ditunjukkan. Ya. Karena saudara kalau ikut Tuhan, ujung-ujungnya nanti saudara akan lihat kenapa buahnya tidak ada. Amin. Iya. Ada amin saudara apa? Iya. Saudara tolong buka saudara di sini ya. Tolong buka di dalam Galatia itu Roma 6 ayat 6. Tolong dibuka. Roma 6 ayat 6. Ya. Karena kita tahu bahwa manusia lemah kita adalah turut disadarkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambangkan diri lagi kepada dosa. Amin. Sekarang saya mau ngambil dari sisi yang lain berbeda, karena saya lihat saudara cuma bengong-bengong. Saya nggak tahu kalau saudara nggak ngerti, iya aja, juga ngerti, iya aja. Jadi saya menerka-nerka, tapi saya kembalikan sama saudara. Hari ini saya mau ajarkan, saudara akan lihat. Saudara, ini saya mau katakan ya saudara,
Kita harus mematikan manusia lama. Saya tidak tahu saudara punya masalah apa. Di sini dikatakan begini saudara. Ada contoh seperti seorang wanita mengalami perceraian atau mengalami masalah rumah tangga, atau seorang pria mengalami perceraian jadi bapak tunggal. Kadang-kadang saudara, bahkan gereja sendiri bisa menghakimi karena orang tersebut bercerai, dan orang tersebut akhirnya merasa gagal dan kayaknya gak ada apa-apanya. Kalau saudara yang sudah tahu bahwa saudara hidup di dalam Kristus, saudara, baik saudara bercerai, baik saudara istilahnya homebreaker atau mungkin pernah merusak hubungan atau keluarga orang lain, tapi kalau saudara hidup di dalam Kristus, saudara harus tahu siapa saudara di dalam Kristus. Ada amin? Amin. Ada amin? Ya. Saya akan jelaskan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi. Saudara, kalau memang saudara sudah tahu saudara mati bersama Kristus, saya menjelaskan, coba jelaskan sama saya begini saudara ya. Waktu Yesus saudara, waktu Yesus mati, nih ya, bisa nggak saudara? Waktu Yesus mati, saya mau tanya, saudara mati juga nggak? Mati. Hah? Nggak mati? Mati. When Jesus died, are you dead as well? Hah? Sekarang saya tanya, waktu Yesus mati di kayu salib, saudara mati juga nggak? Mati. Oke, yang bingung-bingung, oke saya tanya dulu. Yang bilang mati siapa? Angkat tangan. Yang bilang nggak mati siapa? Who said that when Jesus died, you died as well with him? Siapa yang bilang that saudara nggak mati? Yang bingung siapa? Who's so confused in there? Oke? Oke. Sesudah mati, Yesus ngapain saudara? Saya tanya nih sekarang. After that, what he's doing? Bangkit. Apa? Bangkit. Bangkit? Ya. Nih, sesudah mati apa? Bangkit? Bangkit. Rise. Siapa yang bangkit bersama Yesus? Oke? Who rise with Jesus? Rose with Jesus? Sesudah dia bangkit, dia ngapain? Naik surga. Ascended. Siapa yang bilang kalau saudara akan pergi sama Yesus ascended to heaven? Terus yang lainnya saudara di mana nih? Markir di mana saudara? So what about the people in here? The rest? Bingung-bingung? Bangkit ya saudara. Habis itu kemana saudara? Surga. Ke surga. Oke, naik ya? Iya. Ascended. Ya. Habis ascended, mengapain saudara? Duduk di After Jesus ascended, what he's doing? Dia lakukan apa? menyediakan tempat. Ayo jawab semua anak-anak. Nah, sekarang saya tanya siapa yang mau jawab. Ingat loh, di retreat ini totally different. Saya mau mengajarin saudara supaya saudara tahu. Saudara selalu pergi ke tempat itu begitu banyak, tapi begitu pulang saudara lupa. Now, saya minta ask the Lord to grant you the spirit of wisdom and the spirit of revelation supaya saudara terbuka. Because kalau saudara tidak terbuka dan saudara tidak bisa terima perwahyuan, maka saudara apa saja yang saudara dengar itu cuma lewat. Ada amin? Ya. Sekarang saya tanya, habis naik ke surga terus apa lagi? Terus menanam. Amin, amin. Seated on the right hand. Apa lagi? Setelah itu ngapain? Siap, setelah itu ngapain? Ayo, saudara. Ya? Saudara tolong buka saudara, supaya saudara mengerti saudara ya. Ini penting sekali kalau saudara tidak tahu, maka nanti Ibu Ivon dan pada waktu Ibu Ivon dan Ibu Tuti akan menjelaskan, saudara akan benar-benar lupa dan lewat. Seriously. Saudara tolong buka ya saudara. Tolong dibaca dari I have purified it means, saya minta maaf ya karena semua saya mendidikannya selalu dalam bahasa Inggris. Oke, tolong dibuka Kolosian 3 ayat 1.
Kolose 3 ayat 1 saudara. Kalau bukan. Kolose 3 ayat 1. Mhm. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Apa? Sekali lagi. Karena duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di Sebelah Sebelah kanan Allah. Tadi saudara tahu nggak? What does that mean? Duduk di sebelah kanan Allah. Mengerti nggak saudara? What does that mean? Apa artinya? That you are seated in the right hand of Jesus. Apa artinya saudara? Bertahta dalam kuasa. Oke, bertata. Mungkin siapa ya? Mungkin kamu ini lebih gampang supaya kamu. Supaya ini dijelaskan. Kamu dicatat dulu di situ. Ya. Apa artinya sitting on the right hand of God? Apa saudara? Bertahta. Seated itu duduk. No, you are seated. Seated you are stay with the Lord, with Jesus. Nah, bukan diduduk. Disetarakan. Duduk. Diposisikan kayak disetarakan. Disetarakan. Sama. Iya. Seated itu artinya kita duduk seperti Pak Ibu duduk sama Bapak. Apa itu? Setara, sejajar. Sejajar, setara. Oke. Apa lagi saudara? Apa artinya seated on the right hand of God? Bersanding. Bersanding. Bersanding itu apa? Oh, bersanding kayak orang kawinan. Oh, oke. Kalau kawinan satu di ujung sana, satu di situ nggak lucu ya. Oke, bersanding. Apa lagi? Kenapa? Oke, terus apa lagi saudara? Saudara bicara, saudara ngomong supaya kita menjelaskan. Apa lagi saudara? Otoritas dan kuasa. Otoritas, and then? Memerintah, otoritas. Apa lagi saudara? Saudara, Kekayaan yang sama. saudara dengar saya baik-baik. When you don't know what you have, you cannot claim. Yes. Just to let you know. Yes. Kalau saudara bilang, oh Tuhan mencintai saya gini-gini, saya duduk di sini. Oke, let me ask you. Apa artinya duduk? Silakan aja. Saudara tidak bisa tahu apa. Karena kalau saudara tidak tahu apa yang saudara punya, inheritance apa yang saudara punya, atau warisan apa, how do you claim? Bagaimana saudara bisa mengklaim apa yang ada kalau saudara tidak tahu harta Bapa di surga itu apa? Amin. Amin. Amin saudara. Amin. Makanya tadi saya katakan, saudara lahir baru ada nggak 5 tahun? Yes, 5 years. Who's 20 years? Yes, 20 years. Who's the 40 years? Yes. Who 100 years? Yes, 100 years. The question is, bukan 100 tahun, bukan 50 tahun, bukan 40 tahun. Let me ask you, what is apa yang saudara tahu? Seated, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. So what is that? Nah, apa artinya saudara? Power. Saya bisa jelaskan, tapi saya tidak mau menjelaskan tanpa saudara mengerti. Saudara, nanti sesudah saudara tahu, saya akan jelaskan kenapa ini penting sekali saudara. Saya minta 2 kali lagi apa yang saudara mengerti. Seated, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kuasa. Kuasa. Amin. Apa? Kuasa. That's power. Apa lagi? Yang terakhir. Apa lagi saudara? Oke, bagi saudara yang nggak tahu ya, seated at the right hand of God is signified supreme authority. Amen. Nanti ibu itu akan jelaskan supreme authority is a shared power and divine status. Saudara, divine status itu penting sekali saudara. Kalau saudara tidak tahu bagaimana saudara bisa berdiri, bisa mempunyai ilmu ilahi, maka saudara mustahil. Ya, benar-benar lewat. Saudara, saya mau jelaskan sedikit ya saudara. Ada seseorang anak datang dari keluarga yang sangat kaya. Very rich is a young man. Very rich. And the father, bapaknya itu mati. Tapi anak ini dikasih apa? Warisan. Tanda tangan, punya ratusan hektar land. It's a big land. A big land. Setelah bapaknya mati, ya, anak ini menandatangani rumah, tanah,
warisan apapun, bahkan ada uang di dalam trust. Orang kaya tidak taruh uangnya di bank, saudara. Kalau orang yang kaya sekali, put the money in the trust, not in the bank. Okay? But the young man, anak muda ini, hidupnya selalu ngerem, selalu hidup menyewa dari satu tempat ke satu tempat ke satu tempat. Saudara, orang ini sangat diberkati, tetapi tidak hidup memakai apa yang sudah disediakan. Saudara, kenapa? Tahu kenapa? Kenapa pria ini hidupnya sangat diberkati, tetapi tidak bisa mengklaim? Why? Tidak mengerti menggunakan. Don't feel belonging. Don't feel belonging. Saudara, pria ini tidak bisa mengklaim. Kenapa? Karena dia tidak mengaktifkan apa yang ada sebagai warisannya. Seperti itu juga saudara. Saudara, begitu banyak orang Kristen. Orang Kristen diberikan begitu banyak harta benda dari kerajaan Kristus, tapi tidak bisa berhidup berkemenangan. Contohnya saudara ya, saya jelaskan saja. Kita hidup, when you are seated in the right hand of God, meaning you are coming from the perspective, datang perspektif from above. So when you see, ya, waktu saudara melihat, sebentar, mana nih? Supaya saya jelaskan. Saudara, kalau saudara melihat from the right, sebentar saya manja dulu ya. When you seated above, meaning saudara, waktu saudara melihat above, meaning when you see above, you above of everything. So when you see up, okay, saudara melihat dari perspektif yang berbeda. Karena saudara berdiri dari ketinggian yang berbeda. Amin. Ya, waktu saudara pergi ke building yang sangat tinggi, pemandangannya beda. Makanya di luar negeri, saya tidak tahu di Indonesia. Di luar negeri kalau saudara bekerja atau tinggal di apartemen yang tinggi, harganya beda dengan apartemen yang saudara di lantai 2. Karena semuanya saudara tertutup. Your view in the higher rise building more expensive, benar nggak saudara? Ya, amin. Amin. Tapi kalau saudara di bawah, di paling bawah, saudara tidak bisa lihat the view. Am I right? Yes. That's the reason why. Nah, pertanyaannya saudara, when you see you are seated above meaning you are ruler. Ruler itu artinya saudara berkuasa, saudara melakukan sesuatu dari atas, above everything. So waktu saudara melihat, saudara harus melihat dari ketinggian. Ada amin? Amin. Pertanyaannya saudara, kenapa sebagai orang percaya, saudara melakukan sesuatu dari bawah? Yang saya maksud dari bawah, cara orang percaya, cara the modern Christian modern, when they are praying, they begging. Waktu mereka berdoanya begini contohnya saudara ya. Waktu saudara berdoa, kalau memang saudara berdoa dari ke atas, dari roof from the seated above, saudara berdoa begini caranya. Kalau yang misalnya saudara sakit, aduh Tuhan udah lama sekali saya sakit, ya ampun, astagfirullahaladzim, lama sekali sih sembuhnya, aduh bantu. Saudara bisa lihat kan, saudara berdoa seperti ini. Sekarang pertanyaannya, ini saudara berdoa dari rasa iman percaya atau saudara ini memelas? Memelas. Apa itu? Memelas. Memelas, mengeluh, apalagi saudara? Tidak ucap sendiri. Apa itu? Meringis. Saudara, katanya saudara anak raja, saudara berkuasa, and yet saudara berdoa dari apa? Dari cara memelas. Saudara, begitu saudara berdoa, saudara ada di tempat atas, saudara berdoa dari bawah, maka saudara sebenarnya saudara memberikan haknya saudara kepada Iblis. That's right, you answer to your question. Ya, saudara, kalau saudara misalnya saudara ada masalah apa? Masalah jodoh. Ya, dengan saya baik-baiknya yang mencari jodoh saudara. Ada orang kasih waktu untuk jam.
Misalnya umur, ya ampun Tuhan sudah 30 tahun kok gak ada saya anak silakan gimana Tuhan. Aduh Tuhan kasihan ini Tuhan. Selalu apa? Stres, fear. Saudara bisa lihat nggak? Ini berfungsi dan operate dari mana saudara? Dari mana? Kenapa? That's it. Saudara mengalami masalah keuangan. Saudara mungkin bangkrut, mengalami masalah keuangan. Terus saudara doanya seperti apa saudara? Aduh Tuhan tolonglah Tuhan, aduh gimana nih saya harus bayar, aduh Tuhan apa gimana. Saudara beroperasi dari mana? Alam bawah sadar. Betul, alam bawah sadar, supir, apalagi saudara? Saudara bukannya tidak beriman, tapi imannya saudara dengan saya baik-baik. When you are saying that you are sitting in the right hand of God, but you not using your authority, saudara, you giving your authority to someone. Yes. Saudara bilang saudara yang beriman, but yet dengan saya baik-baik dan saya berharap saudara, bukan berharap, you must change. Doa yang memelas saudara, ya Tuhan itu masih dengar loh saudara. Dia akan lakukan sesuatu, but there is no power. That is no power, because the currency of heaven is the faith. Saudara berdoa, Tuhan itu masih dengar karena dia apa? Dia itu mengasihi saudara. But currency-nya saudara, sesuatu yang bisa mengubah sesuatu itu apa? Faith. Kalau saudara datang memelas sama Tuhan, maka saudara datang dengan cara mengemis. Kalau saudara berdoa bilangnya begini, Tuhan tolonglah berkati, aduh kasihan banget Tuhan, udah lama banget Tuhan, sudah lama ingin menikah Tuhan, aduh tolonglah Tuhan. Coba saudara lihat, kalau saudara operate dan seated from above, dan you start apa? Declaration, artinya gini, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya percaya Engkau Tuhan, Engkau taruh aku sebagai apa? I am the head and not the tail, I am above and not beneath. And you start declaring totally different. Yes. Different. Amin. Tapi kalau saudara beroperasi dan saudara katakan, misalnya saudara ada masalah dengan kesehatan, dengan keuangan, maka saudara berbicara. Contoh saudara, ini saudara mengalami keuangan saudara, ya, atau saudara mengalami sakit, maka saudara akan ambil apa? Ayat Alkitab. Tuhan firman-Mu berkata, 1 Peter 2, 1 Petrus 2 ayat 24, Engkau berkata bahwa dengan bilur-bilur-Mu aku sembuh. Totally different. Dengan Tuhan, Allah udah capek, Tuhan udah lama banget. Tuhan 3 tahun, 4 tahun, kok nggak lama banget? Lihat nggak saudara? Saudara, seperti yang tadi saya katakan pria tersebut, saudara punya estate, you have a deed, but you cannot claim. Selagi saudara tidak bisa klaim, maka apa yang menjadi bagian saudara tidak akan pernah terjadi. Ada amin? Tidak akan pernah terjadi. Contoh saudara yang mungkin aku dulu, saudara, bagi saudara yang merasa bahwa saudara sudah bertobat 30 tahun, 40 tahun, let me explain. Di dalam Alkitab, di dalam realm of the spirit itu sama dengan di natural. Artinya begini saudara, bagi saudara yang sudah bertobat tapi masih gampang marah, masih gampang tersinggung, bahkan saudara, ya, bahkan saudara gak mau ngomong lagi sama orang ini. Let me tell you, it's the good news. Bahasa Ibrani bayi, OBB, is the breakfast. Breakfast. Okay. Breakfast. Breakfast. Breakfast itu baby, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Let me explain. Saudara, kenapa di gereja, ya, ada orang misalnya baru bertobat waktu umur 50 atau salvation waktu umur 60. Di alam natural umurnya, maaf kata, udah tua. Ya kan tua-tua juga ya kalau dibanding 100 ya saudara ya. Jadi kalau umurnya 50 atau 60, ini orang udah dikatakan mature. But in the realm of spirit, dia apa? Dia baby. Udah? Saudara bisa lihat ya? Ini saya mau jelaskan supaya saudara mengerti identitas saudara. Waktu di gereja, karena seringnya dia memimpin, ya, sering memimpin, ini orang susah diatur. Namanya juga udah tua kan, orang suka bilang susah banget kok, nggak mau dengerin gitu ya. Yang menjadi masalah bagi saudara, bapak, ibu, saudara di sini,
tidak sadar orang ini baru lahir baru. Umurnya mungkin memang sudah tua, 50-60 tahun, 50 juga nggak tua saudara, ya, 60-70 tahun. Tapi baru lahir barunya di umur segitu, sehingga di alam roh ini masih baby. Nah, baby ini repotnya udah susah diatur, mama tuh orang keliling-keliling jadi seperti baby without nappies. Akhirnya membuat banyak apa? Beraknya berceceran, yang akhirnya membuat orang gampang marah, gampang tersinggung, semuanya marah. That is a breakfast. Jadi saudara harus mengerti, di gereja, dimanapun saudara akan ketemu orang seperti ini. Orangnya sudah tua, secara natural, but in the realm of the spirit, orangnya masih apa? Makanya banyak orang untuk ngomongin orang yang udah lebih tua susah diomongin. Because what? Karena apa? Iya, karena punya ininya susah. Seperti orang panci sudah berkarat, susah untuk dibersihkan. Tapi firman Tuhan berkata, coba baca 12 Roman 12 ayat 1-2. Apa firman Tuhan? Ya, ini ada 3 bagian saudara. Makanya saudara jangan miss. Karena kalau saudara tidak mengerti, coba baca Roma 12 Roma 12 1-2. Ya. Persembahan yang benar, karena itu saudara-saudara dan kekurangan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa katanya harus apa? You need to learn to be transformed, is not conform. You transform, is not confirm. Ya, jadi saudara, berapapun umur saudara, kalau saudara benar-benar lahir baru, then you need to what? You need to transform, not conform. Conform itu artinya saudara tetap menjadi manusia ini. Coba saya ambil supaya jangan ada yang tidur ya. Saudara saya pilih. Saya minta Ricky, come here Ricky. I just want to give some example. Seperti apa roh itu bekerja. Mana Pak Usman? Pak Usman just come here Pak Usman. Oke? Oke. Ini ya Pak Usman. Sebentar, siapa? Semuanya kalau ada yang tidur saya bangunin. Ya. Siapa satu lagi saudara yang mau ini, mau sukarelawan di sini? Ada 3 saudara. Siapa? Satu lagi yang mau ini. Sebelum saya pilih loh. Keluar sister ya. Satu lagi. Aduh. Ayo kasih tepuk tangan sama orang. Oke. Nah, setelah saudara lahir baru, when you are born again, apanya tadi yang saudara diperbarui? Roh, terus Jiwa, tubuh. tubuh. Oke. Nah, sekarang berbalik ya. Ini dibagi sama ini. Oke. Udah? Ini oke. Sekarang saya mau jelaskan ya. Nah, waktu kita lahir baru ada 3 elemen. Ya. Ya, amin. Sampai sini ngerti ya? Ya. Sekarang Pak Humala, udah? Pak Humala mulai jalan di tempat. Nah, jalan di tempat. Udah? Ini apa tadi? Roh. Jalan di tempat, kita begitu dong, gak tenaga. Nah, begitu. Nah, terus si ininya siapa tadi? Jiwa. Nah, jiwanya mulai. Seirama gak? Seirama. Masa bisa ini sih saudara? Bisa lihat ya seirama? Ayo. Enggak? Enggak. Nah, saudara, ayo ikutin masih seirama enggak? Belum. Masih belum? Oke. Ricky nggak ada soalnya jiwanya udah nggak kuat. Masih tekanan jiwa saudara. Ya, lebih lagi, aduh,
addictions, okay? Saudara mengalami masalah apa, adiktif ke apa, kita tidak tahu. Yang ini maunya jangan merokok, yang ini merokok enak banget. It's hard to catch up. Lebih parah lagi tubuhnya. Udah jiwa aja sudah. The soul is very hard to catch up, and then very hard. I know, I understand that. That's why. Because you know why? Saudara, kalau saudara setiap pagi bangun pagi, the moment you wake up and then you open your eyes straight away, TikTok, okay? You just check your TikTok, your Instagram, and saudara secara tidak langsung you feed your thing with apa? Your flesh. You are what you read. Artinya, saudara apa yang saudara baca. You are what you watch. Apa yang saudara tonton. You are what you eat. And you are what you think. Jangan pernah saudara berpikir saudara bisa hidup berkemenangan, living in the victorious life and have authority, let alone saudara mau mengusir setan. You are dreaming, ya saudara. Bukan saudara yang mengusir setan, setannya yang mengusir saudara. No, seriously. Nanti Ibu Tuti akan jelaskan. Kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara tidak bisa bahkan mengusir tuyul. That is a big question, saudara. You know tuyul? Yeah. If you cannot even cast the Casper, saudara, mendingan saudara saya ajar besok saudara ya. Nanti Ibu ini. Sekarang kita akan coba dulu saudara. Sekarang jiwa, roh coba berjalan. Roh berjalan lagi. Nah sekarang ayo. Gimana kalau saya tutup matanya? Kayaknya memang benar ini jiwa. Ayo soul, kamu soul. This is very hard. I know this soul is not eating ya. Ayo. One, two. Oh, still not catch up. Ya, one. Belum catch up. The soul is not catch up. Apalagi tubuhnya. Tuh, you know, the spirit tanya udah belum? Udah capek. And then what happened? Just on that point of what the spirit, body, Now this is the soul. the soul is doing here. So you talk about what you see, what you eat, and What what you you eat. listen to Okay. is you. So I just want to elaborate on that. I think just finish it. Go. Okay. So what she meant by what you eat is you is this. Yang dimaksud tadi dengan saya, apa yang saudara makan menjadikan apa ininya realitinya. When you watch your TikTok and everything, as she said, Apa yang saudara nonton TikTok seperti yang tadi saya katakan, that becomes you for that entire period of season. itu akan memberikan makanan kepada daging saudara sepanjang hari. Amin. Yes. But I want to tell you another part which is very good at. Saya mau jelaskan ada part yang sangat baik. Who has the Bible? Siapa yang baca Alkitab? Just raise up your Bible. Siapa yang punya Alkitab? Siapa yang punya Alkitab? Oh, you don't have Bible. Siapa yang tidak punya Alkitab? No. Show me your Bible. Are you asking for the revival? Yes, the Bible. Oh, mana yang punya Bible? Yang punya Bible tidak punya ini loh. Jangan bukan punya HP. Bible-nya sendiri. Di rumah ada. Bukan yang hari ini. They all have their house. They say kami tidak tahu. Bring your Bible tomorrow. Ya. So, what Evan is saying is this. Apa yang tadi saya katakan adalah, If you put your Facebook away and other food away, listening away, kalau waktu saudara menyingkirkan Facebook dan yang lainnya, and you begin to feed your soul, body, mind on the Word of God, dan saudara memberi makanan dengan firman Tuhan, then you become what you read. dan saudara akan menjadi seperti Haleluya. apa yang saudara baca. Amin.
Pak Suki. Nah, yang baru datang. Ayo, beri tepuk tangan sama Pak Sugi. Nah, Sugi as a body, okay? We'll see whether the body. Pak Usman sebagai apa? Jiwa ya, you are soul. Okay, let's do it. Okay, you just a spirit. Okay, we'll see. Ini kecap apa enggak? Kalau nggak kecap juga akan baptize you, you know? Okay, quick. Okay, sekarang apa? Sekarang spirit. Ini ya. Yuk, spirit. Yuk. Jalan. Mulai jalan. Nah, spirit juga jangan bengong. Ayo, udah jangan ini. Tuh lihat. Dah. Ayo nyambung. Ayo nyambung. Nyambung. Nyambung nggak? Nyambung. Dari situ ngapain itu? Ayo tubuh bangun. Ayo tuh. Udah selaras belum? Bisa? Kecap. Oke, keep going until you catch up. Jadi baca firman Tuhan sampai catch up, saudara. Ayo. Saudara kasih dulu tepuk tangan supaya itu jiwa dan Yes. kalau enggak kita nggak akan makan, saudara. Oke? Apa sudah lapar? Arti isi all, oke? Keep going. Coba di keep going ini, saudara. Oke? 1, 2. Oke, amin. Thank you. Silakan duduk yang tidak ini. Puji Tuhan. Ayo saudara beri tepuk tangan. Saya akan tutup dalam saudara ya. Saudara, tolong baca yang terakhir Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan Oke. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Amin. Saudara, saya minta maaf ya, kita agak telat sedikit untuk makan. Saudara, udah lapar belum? Belum. Amin, puji Tuhan luar biasa. Jadi cuma terima firman Tuhan, amin. Amin. Saudara, ini saya bagai benar luar biasa. Saudara, ini saya baca. When Christ died, ya, waktu Tuhan Yesus mati, maka saudara-saudara ya, bukan matinya ada, saudara mati juga. Waktu dia bangkit, saudara dibangkitkan. Waktu dia apa? Naik ke atas, saudara naik. Tapi masalahnya orang Kristen banyak cuma sampai apa? Sampai rose, but it's not ascended, tidak masuk sampai ke atas. Yang menjadi masalah sama orang Kristen dengan saya baik-baik, dan malam ini saya minta saudara, kalau memang saudara tidak ascending with Jesus and seated in the right hand, ya, saya akan jelaskan ini sampai selesai. Maka saudara tidak akan pernah bisa hidup berkemenangan. You cannot live in victorious. You cannot live karena saudara operate dari bawah. Kenapa orang hidupnya overwhelmed? Kenapa orang hidupnya tidak bisa berkemenangan? Because banyak orang Kristen move by feeling. It's not what God said who you are in Him. Amin. Kalau saudara berkata bahwa saudara, bapaknya saudara lagi kaya, and then you are poor, saudara, namanya ini penghinaan. Really, this is like, what is it? It's insulted to God. Saudara bilang, saudara punya bapak kaya, tapi saudara makan Senin Kamis, itu juga udah gak puasa. And then, you cannot become a blessing, saudara. Saudara tidak bisa membagikan bagaimana dahsyatnya Tuhan kita kalau hidup saudara tidak berkemenangan. Identitas saudara, ya, tadi saya katakan apa? Mati, terus kemudian apa? Bangkit. Dibangkitkan, terus Naik surga. apa lagi? That is a law of identification. Itu adalah hukum identitasnya saudara. If you don't know siapa saudara di depan dengan Kristus, maka saudara tidak punya identitas. Itu sebabnya pada waktu saudara dipertanyakan, saudara tidak bisa tahu siapa saudara di hadapan Kristus. Amin. Yang kedua saudara, nih, nepios. Saya akan tutup ya. Nepios
Nepios itu orang taruna. Artinya saudara mulai bisa berbicara tapi bicaranya kasar. Kalau ngomong gampang tersinggung, ngomongnya juga kasar. Sama orang kalau ngomong selalu tinggi, and then make you lebih tinggi dari orang lain. That is not Nepios. Nepios kalau ngomong ya nggak pernah mau ngalah. Kalau ngomong masih ada kedagingannya, because the spirit belum take over. You are saved, saudara diselamatkan, tapi ngomongnya masih belum pintar. Kalau sedikit diiniin, ngambek, nggak mau ngomong. Sedikit ada masalah, besok nggak muncul di gereja. That's it. I don't like this church. I don't like this fellowship. That's it. Yang perfect itu cuma dia sendiri. The person alone, me, I, and apa? Mine. Itu kayak baby. Me, mine, mine. Kalau disuruh berbagi nggak bisa, saudara. Itu Nepios. Nggak peduli saudara berapa tahun umurnya. Dan yang terakhir itu Huios. Huios itu adalah sonship, saudara. Ini yang kita harus ada di sini. Ini adalah orang Kristen yang berjuang. Amin. Saudara mau di mana yang sekarang? Huios. Saudara, kalau saudara tanyakan sama diri saudara sendiri, saudara ada di mana? Which one are you? Are you a baby? Are you a Nepios? Or are you Huios? Atau masih dalam proses dari Nepios Huios? Jadi saudara tanyakan diri saudara sendiri. If you want your spirit taking over, dan saudara mau rohnya saudara yang lebih lagi atas saudara, harus banyak diisi. Saudara belajar berdoa, siapkan waktu punya relationship with the Lord, and feed your soul, feed your spirit with the word of God. Tidak ada cara lain, saudara. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lagi sama Ibu Ivon gimana caranya. Semakin saudara banyak mengisi kedagingan saudara, maka daging and then the flesh will be out. Itu sebabnya orang kenapa di gereja gampang marah, gampang tersinggung, gampang sekali sedikit aja tempernya, sungguhnya langsung apa menyala. You know, very little thing and then shoot, and then just your pride make you ya. Saudara punya apa? Rasa kesombongan, rasa pride yang membuat saudara tidak bisa bertumbuh. Ya, saya akan tutup saudara. Saudara tanyakan saudara, begitu banyak. To be honest, it's a lot of in my spirit, so bubbling di dalam spirit saya. Saya akan jelaskan nanti lebih lagi karena waktu saudara. Saudara tanyakan diri saudara sendiri, ini baru pembukaan. Saudara ini lahir baru, saudara bertobat, you are born again, and yet what sort of saudara ada di mana? Fruitnya apa yang saudara yang hasilkan? Oke? Yeah. Saudara bangkit, saudara. Saya akan mempersiapkan saudara sebelum saya tutup saudara. Saudara, mari kita bangkit saudara. Just as this is only the beginning, it's a lot of things yang saya mau sampaikan saudara. Saya akan saya akan buka lagi untuk besok saudara, untuk besok malam. Saudara tanyakan sama diri saudara. Saudara sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Saudara ada di posisi mana? Which position are you right now? Ask the Lord. Saya mungkin minta sama Putri, just lift, angkat satu pujian. Saudara sambil mempersiapkan saudara, angkat satu pujian saudara. Siapkan hati saudara. Malam ini saya akan mengurapi saudara. I will prepare the anointing saudara. Dan saudara tanya, selama saudara mengikuti Tuhan saudara, saudara ini posisinya di mana? Saudara tanyakan saudara.
something. Wait. What area di dalam hidup saudara yang sebenarnya masih harus bertumbuh, saudara? Just ask the Lord.
saya minta ininya. As the Bible says, get the oil. Saudara, jangan taruh dulu saudara. Saudara semuanya udah terima oil? Saudara dengar saya baik instruction saya. This oil dibuat secara pribadi oleh Prophet sebelum saya terbang kemana. Amen. This oil is the presence of the Holy Ghost. Oh, yes. So saudara, siapkan saudara. This is the present, and then saudara bisa merasakan the moment waktu saudara taruh oil ini saudara. The present of the Holy Ghost saudara bisa rasakan langsung saudara. Dan saudara katakan saudara siapkan hati saudara. Yes. Holy Spirit. Mungkin bisa ini ya terjemahkan because when I pray straight the street sudah Inggris saudara. Holy Spirit. Malam ini engkau sudah mengajar everything yang aku harus tahu about my identity. Holy Spirit, teach me. Open my heart. So I know more about you. Who I am. Di dalam Kristus ini, Christ Jesus. Reveal. Nyatakan my identity. Show me what I have in you, my inheritance. When I move from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Holy Spirit, touch me tonight. Touch me tonight. I'm hungry for more of you. More of you. Show me. And take me go deeper. Dan bawa aku lebih dalam. Go deeper. Bawa aku lebih dalam. To know you Mengenal as a person. di dalam hadiratmu. Saudara, please put this oil saudara, just rub it into your, head like this. Kita raba. Ya, dihapus di kepala, di ubun-ubun, saudara. Habis, saudara sekarang berbahasa roh, saudara. Sebentar berbahasa roh, mengucap syukur saudara. Yang darah masuk, nama sakara, syukur roh basyara, Holy Spirit, masyakra bapa syukur roh basyara, londo roh bapa syukur sana mama basyara, londo roh bapa basyara mama basyara. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name, saudara. Oh basyara, in Jesus mighty name. Amen. Saudara, sisanya saudara coba cium. Wangi nggak saudara? Wangi. I know. That is the one of a prophet made it. This is one is a vanilla. It's a little bit vanilla. It's a herb. Saudara taruh kedua tangan saudara. Just say with me. Taruh di kedua tangan saudara. Just like this. Oh Lord. Bless my hands. Everything I touch. Everything I do. Will be blessed. I am a blessed. To be a blessing. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Silakan duduk saudara. Saudara, saya minta maaf because of the time. We are going to have a dinner. Mungkin siapa mana ininya? Ibu Cuk, sebentar sini. Mungkin kasih ini ya pengarahan. Because of time, saudara diberkati nggak saudara? Saudara, jujurnya ya saudara, the thing saya mau jelaskan is a different thing. It's a lot of thing involved about identity. Nanti saya akan pick up mungkin nanti besok malam. As I pray, waktu saya berdoa, I see the vision, saudara. I see the vision. Saya lihat ada seseorang, saudara. It's something in here. I don't know whether in here. Saya lihat vision.
something is lost in ini, saudara. And the Lord said to me, saudara, saudara, waktu saudara di prophetic, saudara kalau mau mengerti, if you want to learn about prophetic, when I share something, I need you to provoke, I need you to receive. When you not receive, I can sense it. Saya itu, can you just explain? Jadi kalau di dalam prophetic itu, kalau misalnya evangelis mendapat penglihatan, tolong diprovokasi di dalamnya, provokasi. It's udaranya, the atmosfernya itu melempem. Ya, jadi, saudara, ya, it's real. Kayak Stagnasi. kalau menurut Stuck. ya, turun ya, turun. Ini antara yang menerjemahkan dan yang diterjemahkan jadi bingung, saudara. Let me just explain this. When I pray, when I start menjelaskan, saudara, you guys, I want you to understand. I prepare and I pray so much. I said, Lord, open the understanding, the eyes, so you can get it. Because kalau saudara lagi baik and then you not fruitful in the Lord Jesus Christ, you just become a Christian. It's a Christian, but you are barren. And I don't want that like that. Setiap dari kita, saudara, sebelum saya ini, don't deceive, jangan saudara berpikir bahwa saudara lahir baru. Saudara, God asking saudara seperti apa? Seperti the landlord in the vineyard, they will ask you mana hasilnya. Kalau saudara ikut Tuhan tidak mempunyai hasil, when you are follow the Lord 30, 20 years and you not produce anything, don't deceive, okay? Setiap kita yang punya investment, and then the Lord will ask you, what did you do dengan apa yang saya berikan? Saya akan tutup, saudara. Tapi malam ini saya minta saudara berpikir, besok pagi Ibu Ivon akan mengajar tentang apa? Mindset. Dan kemudian Ibu Tuti akan mengajar tentang apa? Tentang otoritas. Kalau saudara sampai tidak nangkap, wow, I don't know what to say. I don't know. Saya nggak mau saudara bisa jadi Kristen biasa dan pulang. Tidak satu orang pun saudara bisa bawa ke Yesus. That is very, 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 I don't know what to say. Satu, one soul for Jesus. Katakan malam ini, Lord, I want the one soul for Jesus. Amin. Amin. One soul. Amin. 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 Saya kasih sama Ibu because my spirit just said something. The Lord said something to me. I want saudara jangan pulang dengan biasa-biasa, jangan tidur dengan biasa-biasa. Siapa di antara keluarga saudara yang belum diselamatkan? One soul for King Jesus. Amen. Amin. 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 Makasih. Thank you. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu diberkati. Amin. Amin. Saya merasa excited. Itu yang paling respon kita harus excited. Amin. Karena apa yang nggak pernah kita alami akan terjadi. Amin. Ada Amin. orang yang excited. Amin. Orang yang berkarya semangat. Amin. Kemarin Ibu Christine saya nggak tahu mau ngapain sama kita, dia cuma semangat. Tapi dikatakan setiap malam. Saya Amin. percaya Tuhan sedang bekerja. Amin. Saya percaya setiap kita di tempat ini sudah ditebus Tuhan. Amin. Amin. Jadi mulai semangat, sungguh-sungguh tangkap semua yang Tuhan sembunyikan. Amin. Saat ini kita akan makan malam di bangku dapat. Nanti Ibu Febri arahkan kita makan malam. Setelah itu kita akan ada acara fellowship sebentar api unggun. Makan 30 menit cukup tidak? Cukup. Ya Pak, luar biasa. Hari ini sudah jam 8 malam. Cukup. Oke, kita makan sampai setengah 9. Setelah itu kita ke area api unggun yang tadi kita registrasi dekat gardennya. Ya, jadi kita itu kita akan api unggun, kita akan fellowship. Dan biarlah hari-hari kita di tempat ini apa yang Tuhan siapkan kita beri kuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. TIR-nya Bu.
The end it. Oh iya, oke. Tadi ketua kamar sudah dibagi amplop itu. Nanti dibagi ke timnya. Ketua kamar ada yang di atas, ruangannya tidak. Bagi ke timnya itu kertas untuk menulis pertanyaan. Ya, kita apa yang selama ini menjadi pertanyaan kita tulis. Nanti dikasih bolpen juga. Terus besok pagi di situ di acara ada Holy Morning. Holy Morning adalah saat teduh bersama. Ya, nanti dipimpin oleh ketua kelompok. Ngapain? Yang hari ini kita dapat sharing. Mulai jam 6 ya. Boleh sampai jam berapa? Nah, Feli makan pagi mulai jam berapa? Jam 7. Makan pagi sudah ready di bangku dapat. Ya. Jadi setelah Holy Morning sharing akan didapatkan saling mendoakan. Jadi apa yang kita dapat ini? Mulai cerita, mulai kesaksian, mulai kita harus nangis. Setelah itu makan pagi ya, boleh bersiap-siap. Setelah itu kita mulai lagi di sini jam berapa? 9 ya, dan berkati Tuhan perkara-perkara yang besar dan baru. Amin. Amin. Kita berdoa dulu, doakan ya. Boleh saya minta ibu berdoa, doakan. Terima kasih Bapak untuk pengalaman yang luar biasa, untuk pengajaran yang memberikan pada malam hari ini kepada kami. Terima kasih Allah Kudus, kuasa baik luar biasa dahsyat atas kami semua. Kami percaya kami pulang berbeda karena benar-benar ada pembaruan roh di dalam jiwa dan tubuh kami. Kami mengerti sekarang. Kami mengucap syukur untuk makanan roh kami yang luar biasa daripada kehadiran-Mu yang luar biasa di tempat ini. Terima kasih Allah Kudus, terima kasih tidak masuk akal buat kami. Kepada saat ini kami akan makan ya Bapak. Terima kasih untuk semua makanan yang Kau sediakan bagi jasmani kami, supaya kami kau beri kekuatan untuk besok satu hari kami akan mendapatkan lagi lebih lagi kemajuan daripada-Mu. Dan terima kasih Allah Kudus, Engkau akan memperluas, memultiplikasi lebih lagi. Terima kasih Allah Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.